Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, now we want to tell you about unique culture in Indonesia. Hi, my name is Septi. Hi, my name is Jerry. Halo, my name is Rubini. Nah guys, sekarang kita akan masuk ke materi keunikannya. Nah, yang pertama kan ada tradisi potong jari, itu dari Papua. Kenapa bisa disebut dengan potong jari? Ya karena ini memiliki tradisi yang sangat cukup menarik. Bisa dikatakan dengan ekstrim karena tradisi ini dilakukan dengan suku Dani yang berjenis kelamin wanita. Ini juga merupakan lambang kesatuan dan bentuk kerja sama dan gotong royong. Kenapa ya? Kok mereka bisa nyebut dari tradisi potong jari ini menjadi keunikan? Karena itu memang udah bentuk sejarah mereka. Nah, terus di sini ada yang kedua. Yang kedua itu ada tradisi adu betis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Biasanya tradisi ini sesuai dengan panen besar. Sebagai kayak tanda rasa syukurnya, terus kayak keberhasilannya atas mereka manen sebuah penghasilan tersebut. Terus tidak jarang ada peserta yang mengalami patah tulang. Jadi kayak gimana ya, tradisi adu betis ini tuh kayak menunjukkan kekuatan peserta gitu. Terus tradisi ini juga dilakukan dengan setiap tahun oleh masyarakat Sulawesi Selatannya. Apa sih bakar tongkang itu? Nah, yang bakar tongkang itu bisa disebut juga dengan upacara peringatan Dewa Laut atau bisa disebut dengan apa ya? Upacara Hanzi sederhana. Ini biasa dilakukan di etnis Tionghoa. Terus juga di nomor 4 ada tradisi Mak Nenek, itu dari Tetana Toraja. Mak Nenek ini merupakan menggantikan pakaian jenazah atau kerabat keluarga yang sudah meninggal dunia. Jadi kepercayaan Toraja itu menguburkan keturunannya di tanah itu di make upin dengan segala macam kayak gitu biar tidak dapat merusak kesucian bumi yang juga mempengaruhi kesuburannya. Nah, yang kelima di sini juga ada pawang hujan. Sebutan ini untuk masyarakat Indonesia yang dipercayai memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuacanya. Biasanya dipakai untuk acara-acara besar seperti perkawinan, terus konser musik dan banyak lagi. Nah, di sini juga ada dukun beranak. Dukun beranak itu dahulunya lebih dipercaya daripada tenaga medis. Selain itu, penyebab lebih banyak orang menggunakan dukun beranak daripada tenaga medis adalah karena tenaga medis itu lebih mahal daripada dukun beranak. Dan yang ketujuh itu ada telinga aruh. Telinga aruh itu seperti di suku Dayak itu lebih ke telinga panjang. Nah, dari telinga panjang itu dipandang memiliki kecantikan baik dari segi fisik maupun dari segi kecantikannya. Terus juga mereka ini sudah mengikuti nenek moyangnya dari zaman dahulu. Terus arti dari telinga panjang itu menjadi bukti kesanggupan seseorang dalam menahan derita yang membuatnya semakin kuat. Ini nomor 8. Orang Indonesia sering kalau belum makan nasi sering menganggap dirinya belum makan. Ini karena orang Indonesia terbiasa selalu makan nasi dan apabila makan tidak menggunakan nasi terasa tidak kenyang. Nomor 9-nya manjat pinang. Ini adalah perlombaan yang sering dilakukan dengan memanjat pohon pinang atau pohon lainnya yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin untuk memperebutkan barang-barang yang digantung di atasnya. Biasanya diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lomba ini merupakan salah satu lomba tradisional yang populer pada perayaan Hari Kemerdekaan
Indonesia. Kemudian nomor 10 teh obeng, nama minuman yang sangat melegenda di kota Batam dan Bulan ini bermula dari negara tetangga. Sajian teh Ameng kemudian identik untuk menyebut minuman teh manis yang disajikan dengan es. Nama teh Apeng kemudian juga dikenal oleh warga keturunan Tionghoa di Batam, terutama yang masih memiliki garis keturunan keluarga dengan warga Tionghoa. Sejak itulah masyarakat Batam dan sekitarnya mengenal sebutan teh obeng. Untuk sajian minuman dari seduhan teh yang disajikan dengan tambahan gula dan es, sebutan teh obeng inilah yang kemudian membedakannya dengan sajian serupa di daerah lain di seluruh Nusantara. Yang 11, permainan gendong istri. Biasanya permainan gendong istri ini dilakukan ketika acara 17 Agustus. Selanjutnya main bola menggunakan sarung. Permainan ini biasanya bermain bola menggunakan celana, sedangkan untuk permainan menggunakan sarung ini yang menggunakan sarung. Yang ke-13, mandau bisa terbang. Mandau adalah senjata tradisional Kalimantan, Indonesia, khususnya suku Dayak. Pada masa lalu, mayoritas penduduk asli yang tinggal di Pulau Kalimantan, Dayak adalah penganut animisme. Uniknya mandau dikatakan bisa terbang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Oke, selanjutnya yang ke-15 yaitu tradisi bakar batu. Bayangin aja, batu itu dibakar. Coba dibayangin. Tapi ini merupakan tradisi dari yang berasal dari Papua. Tradisi ini sangat penting. Tradisi ini digunakan saat ada acara kelahiran atau kematian, perkawinan dan sebagainya. Yang ke-16 yaitu tradisi membongkar wali. Tradisi ini merupakan membongkar kembali makam untuk mengumpulkan tulang belulang dan menempatkannya di tempat yang baru. Bayangin aja, tulang belulang yang udah dikubur kita bongkar kembali. Sangat mengerikan bukan? Yang ke-17 yaitu melamar pengantin dengan roti buaya. Roti buaya, apakah roti buaya itu? Roti buaya adalah hidangan Betawi berupa roti manis berbentuk buaya. Roti ini senantiasa hadir dalam upacara pernikahan dan kenduri tradisional Betawi. Next, yang ke-18 yaitu permainan tepuk bantal di laut atau di sungai. Permainan tepuk bantal ini biasanya dilakukan saat acara 17 Agustus atau acara besar lainnya. Permainan ini dilakukan dengan cara menepuk lawan dengan bantal sampai lawan tersebut terjatuh. Yang ke-19 yaitu memindahkan lele ke baskom. Permainan ini juga dilakukan pada saat acara besar seperti 17 Agustus dan acara besar lainnya pas memperingati HUT sekolah dan lain-lain. Permainan ini dilakukan dengan cara memindahkan lele ke baskom yang baru. Oke, yang ke-20 yaitu masukkan paku dalam botol. Bayangin aja, paku yang itu dimasukin ke dalam botol. Sangat unik bukan? Permainan ini biasanya dilakukan pada saat 17 Agustus atau bisa juga kita temukan di pasar malam dan sebagainya. Yang ke-21 yaitu gigit koin di dalam tepung. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak. Ke-22 yaitu gigit koin di dalam tepung. Permainan ini biasanya dilakukan pada HUT kemerdekaan Indonesia. Permainan ini dilakukan dengan cara koin akan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian wadah tersebut diisi tepung, kemudian kita akan mencari koin tersebut dengan cara menggigitnya. Permainan ini sangat sering dilakukan pada saat 17 Agustus. Yang ke-22 yaitu pancing botol. Biasanya kita memancing ikan, kali ini kita akan memancing botol. Permainan ini bisa kita temukan di pasar malam atau tempat hiburan lainnya. Permainan ini biasanya menjadikan hadiah yang besar. Kita dituntut untuk bisa memberikan botol yang kita pancing. Oke, terima kasih.